Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Adi Pratama. NIM saya adalah 2311155. Saya dari kelas 4B reguler pagi. Hari ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Peran Masyarakat dalam mengurangi polusi udara di Kota Palembang. Ini untuk memenuhi tugas materi kuliah Ekologi Administrasi Negara. Saya dari kampus STIA Satya Negara. Baiklah, inilah materi yang akan saya sampaikan. Permasalahan polusi udara menjadi isu lingkungan yang semakin krusial dan mendesak untuk diatasi, terutama di kota-kota besar seperti contohnya Kota Palembang. Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, industrial, serta pertumbuhan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor, kualitas udara di wilayah ini mengalami penurunan yang signifikan. Polusi udara bukan lagi sekedar masalah teknis lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi sebuah masalah sosial. Kesehatan masyarakat semakin terganggu karena kualitas udara semakin memburuk. Ya, ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini, mulai dari bagaimana bentuk polusi udara di Kota Palembang, apa saja peran yang dilakukan masyarakat, serta apa saja faktor yang bisa membantu untuk mengurangi polusi udara yang ada di sebuah kota, terutama di Kota Palembang. Pembahasan pertama itu adalah bentuk polusi udara di Kota Palembang. Saya akan memberikan dua contoh bentuk dari polusi udara di Kota Palembang, yaitu satu, pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat itu adalah membakar sampah di halaman rumah mereka. Hal ini dilakukan demi mengurangi pupuk sampah berlebih yang mereka hasilkan setiap harinya. Salah satu contoh sampah yang sering dibakar itu adalah dedaunan kering, sampah plastik, ataupun kardus bekas pakai mereka. Yang kedua itu emisi gas karbon dari kendaraan bermotor. Masih banyaknya warga yang menggunakan sepeda motor yang sudah melewati usia pakai 10 tahun. Sepeda motor tua ini rentan mengalami kerusakan yang mungkin menyebabkan timbulnya asap yang keluar dari knalpot. Pembahasan kedua itu peran masyarakat dalam mengurangi polusi udara. Yang pertama adalah melakukan kegiatan penghijauan. Sebagai upaya dari meningkatkan kualitas udara, banyak kelompok masyarakat di Palembang telah memulai gerakan penghijauan dengan menanam pohon di ruang publik atau lahan kosong yang ada di sekitar perumahan mereka. Yang kedua adalah pengurangan penggunaan listrik harian. Salah satu contoh dari pengurangan ini adalah dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Dengan penggunaan ini, mereka bisa mengurangi penggunaan PLN yang biasanya menggunakan bahan bakar batu bara atau sebagai pembangkit dari listrik yang mereka pakai. Pembahasan ketiga itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan polusi udara. Faktor pertama itu adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan, penerapan standar emisi, serta pengelolaan sampah lebih baik dapat membantu mengurangi polusi udara yang terjadi. Kedua, edukasi dan kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak polusi sangat berpengaruh pada perubahan perilaku mereka. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, serta teknik pengolahan limbah yang lebih efisien dapat mengurangi kontribusi polusi udara. Yang ketiga adalah partisipasi komunitas. Masyarakat yang aktif terlibat dalam kegiatan lingkungan seperti gerakan penghijauan dan pengelolaan sampah yang berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan lebih bersih dapat mengurangi polusi udara di Kota Palembang. Baiklah, kesimpulannya. Pertama, bentuk utama polusi udara di Kota Palembang berasal dari pembakaran terbuka dan emisi gas karbon dioksida dari kendaraan bermotor. Yang kedua, peran masyarakat dalam mengurangi polusi udara di Kota Palembang dapat diwujudkan melalui kegiatan penghijauan serta pemanfaatan teknologi terbarukan seperti PLTS. Yang ketiga, faktor yang dapat mengurangi polusi udara adalah keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam penghijauan, transisi energi bersih, serta pengawasan terhadap praktik pembakaran terbuka. Saran saya, pertama, perlu diperluasnya gerakan penghijauan di lingkungan masyarakat.
Yang kedua adalah pemerintah daerah perlu mempercepat program insentif pemasangan PLTS di rumah tangga. Yang ketiga adalah perlu penegakan regulasi yang lebih ketat terhadap pembakaran terbuka dan pembatasan kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan. Oke, baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.